Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back my YouTube channel Cynthia Pusparini. Oke, dalam kuliah bucin kali ini kita akan membahas tentang bayi dengan masalah yang lazim terjadi. Jangan lupa like and subscribe gratis loh. Pada part 1 kali ini, bayi dengan masalah yang lazim terjadi, kita bahas bercak Mongol, hemangioma, dan Icterus neonatorum. Pengertian bercak Mongol yaitu lesi-lesi muskular berwarna abu-abu atau biru dengan batas tepi bervariasi, paling sering pada daerah prasakar, tapi dapat juga ditemukan pada posterior paha, tungkai, punggung, dan bahu. Ciri-ciri bercak Mongol: permukaan rata, tekstur normal, berwarna biru atau biru keabuan, lebar berukuran 2 sampai dengan 8 cm kadang lebih, bentuk tidak beraturan tapi tidak jelas, timbul segera setelah lahir, terletak di bagian bokong atau punggung bawah dan kadang terletak di lengan, punggung atau bagian tubuh lainnya. Bercak Mongol disebabkan oleh melanosis, yaitu sel yang berfungsi menghasilkan pigmen kulit atau warna pada kulit terperangkap dalam lapisan kulit dermis. Penanganan bercak Mongol akan perlahan memudar dan menghilang saat usia remaja. Namun dengan alasan estetik dapat dilakukan bedah laser atau dilakukan oleh dokter. Hemangioma. Pengertian hemangioma adalah tumor endotelial dengan gambaran khas yaitu perkembangan sangat cepat, dapat mengalami regresi, perlahan dan jarang berulang. Gejala: tanda merah yang berkembang dengan cepat serta membuat kulit menjadi menonjol. Penyebab: pembuluh darah yang padat dan abnormal. Penanganan hemangioma tunggal dan kecil tidak memerlukan pengobatan dan akan hilang dengan sendirinya. Untuk penanganan hemangioma berisiko, penggunaan medikamentosa untuk mengurangi perdarahan dan dilakukan rujukan. Icterus neonatorum, pengertiannya perubahan warna kuning pada kulit dari sklera yang terjadi akibat peningkatan kadar bilirubin dalam darah. Icterus neonatorum ada icterus fisiologi dan patologi. Untuk icterus fisiologi, warna kuning timbul pada hari kedua atau ketiga setelah bayi lahir dan tampak jelas pada hari kelima atau keenam dan menghilang sampai hari ke-10. Bayi tampak biasa, minum baik, berat badan pun naik biasa. Kadar bilirubin serum bayi cukup bulannya lebih dari 12 mg dan untuk BBL 10 mg per desiliter akan hilang pada hari ke-14. Sedangkan icterus yang patologis, icterus timbul dalam 24 jam pertama. Bilirubin total lebih dari 12 mg per desiliter. Lalu peningkatan bilirubin akan terjadi 5 mg per desiliter lebih dari 24 jam. Konsentrasi bilirubin pun akan lebih dari 20 mg di usia lebih dari 37 minggu atau BBLR dan 12,5 mg per desiliter di usia cukup bulan. Dan icterus yang disertai proses hemolisis. Etiologi: produksi bilirubin yang berlebihan, gangguan dalam proses uptake dan konjugasi hepat, gangguan dalam transportasi bilirubin, gangguan dalam sekresi, obstruksi saluran pencernaan, dan icterus akibat air susu ibu. Faktor resiko dari icterus yaitu ASI yang kurang, peningkatan jumlah darah merah, dan infeksi. Komplikasi dapat menyebabkan Kern icterus, kerusakan hepar, dan gagal ginjal. Penilaian icterus menggunakan tanda Kern icterus, yaitu penyebaran warna kuning dari kepala dan leher sampai dengan bagian kaki dan tangan. Penanganan icterus fisiologis: pertama, menginformasikan mengenai keadaan bayi, lakukan menyembur bayi di bawah sinar matahari pagi dan memberikan ASI adekuat. Sedangkan penanganan icterus patologi, lakukan rujukan.
Oke, terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video part 2 ya. Jangan lupa di like, karena subscribe itu gratis. Diklik subscribe dan komen-komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.